Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smega, jumpa lagi bersama saya Jasmine Kiki Panganti di podcast Si Eno, podcast persembahan dari SMK Negeri 3 Batu. Untuk mengisi Ramadan kali ini, podcast Si Eno akan berbagi cerita, informasi, dan inspirasi menarik seputar Ramadan agar Ramadan Sobat Smega di rumah jadi lebih bermakna. Di tiap episodenya, kita akan menemani waktu berpuasa kalian selama 7 menit dengan tema yang menarik dan relate tentunya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai rasa sabar dan syukur dalam konteks beribadah puasa. Kalian pasti penasaran kan? Yuk kita bahas bersama Pak Dobrian selaku Guru Agama Islam di SMK Negeri 3 Batu. Pak Dobrian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Dobrian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sesi bincang-bincang kita kali ini kita akan membahas mengenai rasa sabar dan syukur Pak, terutama dalam konteks dalam ibadah puasa nih Pak. Nah, saya sebagai perwakilan Gen Z atau perwakilan Sobat Smega yang ada di rumah, penasaran nih Pak, kira-kira apa sih Pak yang dimaksud dengan rasa sabar dan syukur khususnya di dalam konteks ibadah puasa ini? Jadi sabar dan syukur ini kan dua kata yang sedikit, pendek tapi luar biasa perjuangannya. Terutama di konteks bulan Ramadan kali ini, kita wajib menyadari betul bahwasanya bagaimana puasa itu menahan nafsu, menahan rasa lapar dan dahaga mulai subuh terbit fajar sampai nanti terbenamnya matahari sampai berbuka. Di situ kita biasanya yang pagi hari kita itu makan minum, siang hari makan minum, pada akhirnya di bulan Ramadan ini kan kita dilatih untuk berpuasa, dan sabar itu konteksnya menahan dari segala godaan seperti itu. Dan konteks syukur di dalam bulan Ramadan itu kan ketika kita bisa merasakan nikmat luar biasa ketika menjelang maghrib berbuka puasa. Itu kan walaupun seteguk air kita syukuri, tapi bisa menghilangkan rasa haus tadi, seperti itu. Tadi ya Pak. Nah, ketika kita sudah mengetahui makna dari rasa sabar dan syukur itu, lalu bagaimana keduanya bisa saling terkait, Pak? Iya, jadi sabar dan syukur itu sangat berkaitan sekali. Jadi proses sabar tentunya kita bisa menahan. Kalau istilahnya orang tua kita dulu dan guru-guru kita itu kan ono poso, ono riyoyo ya. Iya, betul. Jadi kita dilatih untuk menahan dari segala apa yang dilarang, kemudian syukur kita dengan apa yang kita miliki. Jadi ketika kaitan sabar dan syukur ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tentunya 1 bulan itu kita belajar dan berlatih berpuasa seperti itu. Berarti rasa sabar dan rasa syukur itu benar-benar bisa saling terkait seperti itu ya Pak. Sangat ketika berkaitan, kita betul. Sabar, kita bisa lebih mensyukuri apa yang kita miliki, seperti itu ya Pak. Nah, saya sebagai Gen Z atau sebagai anak muda, Sobat Smega di rumah juga pasti relate ketika kita melakukan rasa sabar dan syukur. Mungkin menerapkan rasa sabar dan syukur itu kerap kali menghadapi sebuah tantangan seperti itu Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Dobrian, apa sih Pak yang menjadi tantangan utama kita dalam menjalani rasa sabar dan syukur tersebut? Iya, jadi tantangan kita dalam sabar dan syukur di konteksnya bulan Ramadan ini, itu kan sesungguhnya yang kuat puasa sih tidak masalah, tapi kan seringkali kita ini, saya bisa ingat ketika seusia kalian, seusia pelajar itu kan banyak teman-teman kita kan yang banyak tidak puasa. Iya, betul. Yang biasanya pagi hari sudah puasa niat di rumah, kemudian di sekolah ataupun di luar akhirnya ngajak mokel kan, seperti itu kan. Jadi hal itulah yang kemudian bisa kita ikrarkan sendiri dalam hati. Kita awali sudah niat, maka mulai pagi nanti sampai sore menjelang berbuka kita harus tetap pegang teguh niat kita, karena ini kan terkait dengan niat kita di dalam berpuasa seperti itu. Betul sekali, Pak. Karena kalau kita tidak punya niat dari awal, maka tantangan sepanjang pagi, siang sampai sore itu
tantangannya, godaannya ya banyak teman yang ngajak mokel seperti itu. Betul. Maka dikuatin niat kita. Seperti itu. Berarti dari tantangan-tantangan yang Pak Dobrian jelaskan tadi itu sebenarnya dari niat kita juga ya Pak. Betul. Cara menghadapinya itu dengan niat yang sudah kita niatkan dari awal seperti itu. Betul. Nah, mungkin Pak Dobrian sendiri apakah ada pengalaman dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan gimana sih Pak Dobrian untuk mengatasi tantangan tersebut? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya insya Allah konteks puasa Ramadan mulai balik dulu sampai hari ini insya Allah kalau puasa Ramadan itu tidak ada masalah berarti, kalau tinggal nanti niat kita. Ketika saya punya pengalaman dulu semasa kuliah, habis SMA dulu kan biasa puasa sunnah saya. Jadi ketika puasa sunnah ada teman saya yang ulang tahun mengundang saya gitu loh. Karena saya sudah mulai kemarin sudah niat, maka undangan itu saya hadiri tapi saya tidak ikut makan, cuma menghargai teman saya yang mengundang. Hanya menghargai karena itu. Betul, karena niat itu kaitannya dengan tingkatan spiritual kita, kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ada masakan yang enak, makanan enak, minuman yang enak di restoran, tetap saya pegang bahwa saya sudah niat. Sudah berniat dari awal seperti itu ya Pak. Betul. Nah mungkin apakah ada pesan untuk Sobat Semega di rumah, pesan singkat saja untuk Sobat Semega? Jadi pesan singkat untuk anak-anak di Semega seperti teman-temanmu, sederhananya saja di puasa Ramadan kali ini bisa kita maksimalkan rasa sabar kita, menahan rasa lapar dan haus sampai terbitnya fajar, sampai terbenam matahari. Karena itu letak di praktek kehidupan nyata, bisa kita praktekkan dengan sabar. Insya Allah semua yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan bisa terwujud dengan kesabaran dan syukur yang kita miliki. Betul. Terima kasih banyak Pak Dobrian sudah bersedia hadir, kemudian sharing bersama kita, memberikan pesan untuk Sobat Semega yang ada di rumah. Nah, Sobat Semega, seperti yang kita ketahui bahwa rasa sabar dan syukur adalah dua sikap yang saling terkait untuk meningkatkan rasa ibadah kita. Seperti itu. Nah, Sobat Semega, itulah pembahasan kita tentang rasa sabar dan syukur, terutama saat menjalani ibadah puasa kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk terus berbagi kepada sesama. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.